pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 20 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pembangunan rumah korban bencana di Aceh terus dikebut. Informasi lainnya, Persiraja Banda Aceh ditahan imbang oleh Garuda Yaksa pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh malam tadi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Provinsi Aceh berpacu dengan waktu untuk merampungkan pembangunan ribuan hunian tetap bagi warga terdampak bencana dengan target penyelesaian pada pertengahan tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Langkah ini merupakan prioritas utama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan masyarakat terdampak kategori rusak berat segera mendapatkan hunian layak. Sekretaris BPBA Insinyur Muhammad Syahril MM menjelaskan bahwa pihaknya optimis pengerjaan fisik akan selesai tepat waktu. Dan berharap hunian tetap ini akan selesai dalam jangka waktu sekitar Juli atau Agustus nanti, sehingga masyarakat yang selama ini masih mengungsi di tenda-tenda ataupun mengungsi di kantor-kantor pemerintahan atau menasah bisa segera memperoleh rumah yang layak lah. Pembangunan hunian ini dibagi menjadi 3 kategori teknis, yaitu in situ atau yang dibangun di lahan tetap warga, ex situ pindah ke lahan warga lainnya, dan komunal, yaitu kawasan terpadu yang disediakan pemerintah daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, Persiraja Banda Aceh ditahan imbang oleh Garuda Yaksa pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh malam tadi. Sudah 10 menit, waktu 58 menit. Sudah lebih dari 3 menit. Terjadi gol 57 menit. Menit ke 57, 58 habis. Persiraja Banda Aceh harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Garuda Yaksa FC dalam laga yang berlangsung sengit hingga menit akhir. 2 gol Persiraja masing-masing dicetak oleh Faris Adit dan Aditya Angga, sementara 2 gol tim tamu diborong oleh Christian Friedek. Pada laga pekan ke-25 yang berlangsung di Stadion Haji di Murtala, Lampineng, Banda Aceh malam tadi, Persiraja tampil pincang tanpa 3 pemain lini tengah, yakni Fitra Ridwan, Fafa Seva, serta pemain asing asal Afghanistan Omid Popalzai. Tim tamu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-23 melalui Christian Friedek yang memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper M. Reza.
Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, anak asuh Jaya Hartono tampil lebih agresif. Hasilnya Persiraja mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-56 lewat tendangan keras Faris Adit dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh kiper Garuda Yaksa. Tuan rumah akhirnya berbalik unggul pada menit ke-87 melalui sundulan Aditya Angga yang memanfaatkan umpan matang dari Asgal Habib. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Persiraja Banda Aceh. Namun kemenangan yang sudah di depan mata sirna di menit injury time. Garuda Yaksa berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat tendangan bebas Christian Friedek pada menit ke-102. Skor bertahan imbang hingga laga usai. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Jaya Hartono, kecewa harus berbagi poin dengan Garuda Yaksa. Dia pun ikut menyoroti keputusan wasit yang dianggap merugikan tim tuan rumah. Apa sepak bola kita ini? Kita sebagai pelatih teknik, ini sudah di luar kemampuan kita. Terus apa yang mau kita buat? Kita sudah berjuang mati-matian di sini, tapi kita hanya dikalahkan dengan waktu. Itu kalau tadi tidak terjadi gol, terus itu mungkin sama dengan kejadian kita kemarin di Banten. Kalau belum terjadi gol, itu akan terus terjadi, terus diteruskan waktunya. Saya sangat sedih kejadian ini. Dengan hasil ini membuat Persiraja Banda Aceh tetap berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A Liga 2 Pegadaian Championship dengan torehan 38 poin dan menutup peluang untuk bersaing di papan atas klasemen. Sementara Garuda Yaksa FC juga bertahan di peringkat kedua dengan koleksi 46 poin. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Informasi berikutnya, pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh layani pengurusan dokumen keimigrasian melalui inovasi layanan siap melayani paspor sembari ngopi atau sikupi. Selengkapnya laporkan TC Maulidia Putri. Kantor Imigrasi Kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis. Di antaranya pada April ini telah dibuka layanan permohonan paspor di Mall Pelayanan Publik MPP Sigli Kabupaten Pidi, sehingga masyarakat setempat tidak perlu jauh untuk mengurus dokumen keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, Bambang Tricahyono, menjelaskan program inovasi lain yang terus berjalan, yakni layanan siap melayani paspor sembari ngopi sikupi dengan menghadirkan mobil pelayanan di area Car Free Day Banda Aceh pada Minggu pagi. Meningkatkan layanan keimigrasian seperti memberikan layanan paspor simpatik, easy paspor di hari libur, kemudian kami menggunakan kendaraan mobil layanan paspor yang bisa dilayani saat Car Free Day. Adapun kehadiran mobil layanan paspor merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik keimigrasian di wilayah Aceh. Informasi mengenai lokasi dan jadwal operasional mobil layanan paspor akan diperbaharui secara berkala melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, Bulog menargetkan serapan gabah petani di Aceh pada akhir tahun ini sudah mencapai 100%. Saat ini hingga bulan April Bulog telah menyerap gabah petani sebanyak 50%. Meskipun capaian serapan sempat terkendala akibat terdampak bencana alam. Selengkapnya kembali dilaporkan Munzir Budiana. Perum Bulog kantor wilayah Aceh mencatat realisasi penyerapan gabah petani telah mencapai lebih dari 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2026 ini. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga memenuhi target penuh guna menjaga ketahanan pangan di daerah. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika di Banda Aceh mengatakan hingga bulan April serapan gabah kering panen telah mencapai 134.513 ton atau setara 68.382 ton beras. Angka ini setara dengan sekitar 50,17% dari target total yang ditetapkan sebesar 248.467 ton. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Aceh mencapai sekitar 65.000 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, termasuk menghadapi momen hari besar keagamaan Lebaran Idul Adha. Itu terus akan kita kejar
sampai 100% tentunya. Target kita 134.218 ton dan sudah tercapai 50,17%. Kita akan selesaikan target ini sampai 100% dan memastikan swasembada pangan, stok kuat dimulai dari provinsi paling barat Indonesia. Meski demikian, Budi mengakui capaian serapan sempat terdampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh seperti di Aceh Timur. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian hasil panen tidak optimal sehingga target awal serapan yang seharusnya mencapai 70% belum terpenuhi. Bulog menargetkan serapan gabah dapat mencapai 70% hingga bulan Juni 2026. Sementara sisanya akan dikejar melalui panen kedua pada akhir tahun. Di sisi lain, tantangan juga dihadapi dari keterbatasan kapasitas gudang yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 62.000 ton, sementara kebutuhan penyimpanan melebihi 130.000 ton. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, Zayan, siswa Sukma Bangsa Lok Sumawe, tembus ke Jambore Dunia Polandia tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Torehan prestasi membanggakan kembali ditunjukkan generasi muda Aceh di kancah internasional. Muhammad Jayan Nur Kahiri, siswa SMA Sukma Bangsa Lok Sumawe, sekaligus peserta pramuka kuartir cabang Lok Sumawe, berhasil lolos sebagai peserta inti Jambore Dunia ke-26 tahun 2027 di Polandia dengan raihan nilai tinggi, yakni 97. Kepala SMA Sukma Bangsa Lok Sumawe, Sarli Fanti, menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan Jayan merupakan hasil dari proses pendidikan yang baik yang mengedepankan keseimbangan antara akademik, pembentukan karakter, serta pengembangan kepemimpinan siswa. Membanggakan pasti ya, karena prestasi yang diraih Zayan itu diikutin oleh berapa ya, sekitar 50-an anak itu dari Aceh. Terus kemudian dan Zayan itu lolosnya itu di peringkat pertama seperti itu. Jadi Zayan memiliki nilai tertinggi. Tentu dari pihak sekolah kita sangat bangga untuk prestasi ini, dan ini prestasi yang diraih Zayan ini tentu nggak instan. Ini merupakan representasi dari proses pendidikan yang secara menyeluruh yang ada di sekolah kita. Karena prinsipnya di sekolah kita itu betul bahwa kita berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga kita sangat concern untuk bagian penguatan karakter, pengembangan potensi diri si siswa, seperti itu. Itu juga menjadi poin lebih dari kita. Penetapan Jayan sebagai peserta inti tertuang dalam keputusan Ketua Tim Dewan Juri Seleksi Peserta Jambore Dunia ke-26 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Aceh nomor 01 tahun 2026 yang ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal 12 April 2026. Dalam keputusan tersebut, peserta yang lulus dinyatakan telah melalui proses seleksi ketat dan berjenjang. Sementara itu, orang tua Jayan, Julkifli, dan ibunda Nova Fitria juga mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Mereka menyebut keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, doa, serta dukungan keluarga yang terus diberikan selama proses panjang yang dijalani. Sejak awal menempuh pendidikan, Jayan tumbuh dalam lingkungan yang mendorong disiplin, kemandirian, serta semangat kolaborasi. Ia juga aktif dalam kegiatan kepramukaan yang membentuk kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta ketahanan fisik dan mental. Proses panjang mulai dari latihan rutin hingga seleksi tingkat kuartir cabang dan kuartir daerah berhasil ia lalui dengan konsisten. Waktu SMP di Daya, melihat kakaknya ikut Jamnas, ikut Rainas, dia selalu bilang pokoknya abang juga pengen, dan akhirnya kegiatan dia memang selalu aktif dari sejak SMP kan Kak. Akhirnya perkemahan yang pertama dia ikut itu Tunas Remaja nama kegiatannya tuh, perkemahannya di Arun, dan pada saat itu dia betul-betul aktif, dia betul-betul tunjukkan ke orang Kuarcap jadi orang Kuarcap tuh langsung menonjol, dan orang-orang tuh tahu itu adiknya Putri yang ikut jadi ketua regu di Rainas, di Jamnas. Akhirnya dia jadi cukup menonjol pada saat itu Kak, dan alhamdulillahnya kemarin itu pada saat mau penunjukan peserta untuk seleksi di Banda Aceh,
Jadi dia memang udah betul-betul siap, orang Kuarcap juga udah tahu dia dari awal, jadi dia langsung ditunjuk. Jadi perwakilan dari Kota Lok Sumawe, Zayan, dan alhamdulillah. Dengan capaian tersebut, Zayan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Aceh yang terus berprestasi dan berani bersaing di tingkat global. Ia pun kini bersiap membawa nama Aceh dan Indonesia ke ajang Jambore Dunia 2027 dengan penuh semangat dan kebanggaan. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, harga beras dan minyak goreng di Lok Sumawe dilaporkan masih tetap stabil meski terdapat tekanan kenaikan biaya kemasan berbahan plastik. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Harga beras dan minyak goreng di Lok Sumawe dilaporkan masih tetap stabil, meski terdapat tekanan kenaikan biaya kemasan berbahan plastik. Kondisi ini menunjukkan distribusi dan ketersediaan bahan pokok masih terjaga dengan baik di tengah dinamika biaya produksi. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kancap Lok Sumawe, Muhammad Iqbal, kepada RRI mengatakan, pantauan pihaknya harga beras medium saat ini berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp14.300 per kilogram. Sementara beras premium dijual antara Rp15.300 hingga Rp15.600 per kilogram. Untuk komoditas minyak goreng, harga juga relatif stabil. Produksi seperti Bimoli masih berada di kisaran Rp22.000 per liter, sedangkan merek lain seperti Sanko dijual sekitar Rp22.000 hingga Rp23.000 per liternya. Menurut pemantauan kami dari Bulog bahwa harga beras dan minyak saat ini masih stabil. Harga beras medium di angka Rp14.000 sampai Rp14.300. Harga beras premium di harga Rp15.300 sampai Rp15.600. Penggunaan plastik menjadi komponen penting dalam sistem distribusi pangan Bulog. Plastik digunakan mulai dari kemasan beras hingga minyak goreng, guna menjaga kualitas produk selama proses penyaluran. Meski begitu, hingga saat ini dampak kenaikan biaya tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap harga jual di tingkat konsumen. Stabilitas harga masih mampu dipertahankan berkat pengelolaan distribusi yang efisien. Bulog menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan menjaga kelancaran pasokan agar harga bahan pokok tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri meninjau penanganan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bang Syahputra. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Saprijal meninjau kondisi penanganan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Saprijal disambut Wakil Bupati Benar Meriah Armia. Usai melakukan koordinasi, Wakil Bupati Armia bersama Dirjen Bina Atwil yang juga menjabat sebagai Kepala Pusko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh langsung bertolak menuju lokasi hunian sementara Huntara di Kampung Wonosobo. Dalam kunjungan itu, Saprijal menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal proses transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap. Kita mengecek aksesibilitas dari Biren, dari Aceh Barat menuju ke Benar Meriah dan Aceh Tengah. Ya. Dari kemarin kita mengecek kesiapan petugas di lokasi-lokasi yang jembatan yang masih darurat, ya, bersiaga. Kalau aksesnya terganggu, langsung petugas bekerja untuk memperbaiki sambil memonitor beberapa pekerjaan darurat yang sekarang sedang dilakukan oleh petugas serta belanja masalah apalagi harus ditangani. Jadi kita sudah menemukan misalnya beberapa jembatan darurat yang kita butuhkan untuk mempermudah akses warga masyarakat. Samping itu juga kita mengecek penyaluran bantuan kepada masyarakat. Seperti yang kita cek di Huntara, namanya Wonosobo ini ada 89 warga sudah menerima jaduk, sudah menerima
dana stimulan ekonomi yang 5 juta, sudah menerima dana stimulan untuk pembelian perabot ya. Sementara itu, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan moral yang diberikan Kemendagri kepada masyarakat. Ia berharap penanganan pasca bencana dapat berjalan secara terpadu agar warga dapat segera kembali menjalani kehidupan dengan normal. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandar Meriah juga mengusulkan sejumlah program prioritas kepada Ditjen Bina Atwil Kemendagri, di antaranya perbaikan infrastruktur seperti pemulihan jalan-jalan yang terisolasi guna membuka kembali akses sosial dan ekonomi. Kemudian perbaikan sarana air bersih yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, serta memprioritaskan perbaikan akses jalan untuk distribusi hasil pertanian masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Pemkab Aceh Tengah luncurkan inovasi digital Lepat dan portal Gemasih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan luncurkan 2 inovasi layanan digital, layanan elektronik WhatsApp Aceh Tengah atau Lepat, dan portal Gerakan Masyarakat Aceh Tengah Bersih Gemasih pada Senin kemarin. Wabu Muksin menyebut inovasi Lepat hadir sebagai solusi praktis berbasis chatbot WhatsApp yang mencakup 5 layanan utama, yakni profil daerah, layanan publik seperti kependudukan dan kesehatan, informasi pariwisata dan UMKM, berita terkini hingga kanal pengaduan darurat dan laporan hoax. Jadi kami dengan Bapak Bupati bisa memantau dinas mana yang tidak gotong royong, ya dinas mana yang tidak menjaga kebersihan. Kemudian ada Lepat ya. Ini tadi saya ditunjuk sama Kadis Kominfo Aceh Tengah. Ternyata mudah sekali. Ini tinggal scan barcode, kemudian muncul menu. Ada beberapa pengaduan, termasuk layanan. Jadi mudah-mudahan melalui aplikasi launching kegiatan layanan elektronik WhatsApp Aceh Tengah ini dapat membantu. Ya. Jadi salah Kominfo Aceh Tengah luar biasa. Kamal menyebut portal Lepat kanal satu pintu yang memudahkan warga mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Sementara portal Gemasih akan menjadi alat kontrol menjaga keasrian daerah, di mana pelaporan dan monitoring gotong royong terdokumentasi secara digital dan real time. Acara peluncuran ditandai dengan pemindaian kode QR secara simbolis oleh Wakil Bupati. Masyarakat kini dapat mulai memanfaatkan layanan Lepat melalui nomor WhatsApp resmi yang telah disediakan untuk mendapatkan akses informasi pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pendengar, harga daging ayam dan daging sapi di Kota Sabang terpantau stabil berdasarkan data perkembangan harga bahan pokok terbaru. Lengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Harga daging ayam dan daging sapi di Kota Sabang terpantau stabil dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan hasil pemantauan harian di Pasar Induk Kota Sabang. Untuk komoditas daging ayam ras karkas, harga saat ini berada di kisaran Rp33.000 per kilogram. Sementara itu, ayam kampung utuh dijual sekitar Rp80.000 per ekor. Di sisi lain, harga daging sapi masih bertahan pada harga Rp160.000 per kilogram untuk paha belakang dan paha depan, serta Rp60.000 per kilogram untuk tetelan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Spetnakop Sabang melalui Kabid Perdagangan Muhammad Nasir mengatakan pemantauan harga dilakukan setiap hari oleh petugas di Pasar Induk Kota Sabang. Pemantauan ini mencakup seluruh kebutuhan bahan pokok masyarakat termasuk juga komoditas daging. Pada prinsipnya kami selalu ada tim pemantau yang ada di lapangan petugas kami. Pada prinsipnya bahwa setiap hari mereka melaporkan ke Kementerian Perdagangan. Yang menjelaskan stabilnya harga daging saat ini menunjukkan pasokan barang di pasar masih dalam kondisi aman. Distribusi dari daerah pemasok utama seperti Banda Aceh juga berjalan lancar sehingga tidak terjadi gangguan yang berdampak pada lonjakan harga. Kendati demikian, kondisi di tingkat pedagang menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Denny, salah seorang pedagang ayam yang mengaku harga ayam relatif tidak mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Kalau stok ayam di Sabang ini memang ada, nggak pernah putus. Daya beli memang kurang sekarang.
Diprediksikan Bang, harga ayam ini akan stabil sampai kapan ya Bang kira-kira? Nampaknya nggak ada bayangan. Naik ada, turun nggak ada lagi nih Bang, harganya. Kalau saya beli emang sekarang sepi kali, kurang. Hal serupa juga disampaikan oleh Samsuar, pedagang daging sapi di Pasar Induk Kota Sabang. Ia menyebut harga daging sapi masih bertahan di angka Rp160.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan. Samsuar juga mengakui bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini berdampak pada jumlah penjualan yang tidak sebesar sebelumnya. Untuk ini hari harga 160. Itu harga harian tetap 160. Tetap 160.000. Daya beli masyarakat selama ini Pak? Agak menurun gitu. Lumayan menurun Pak. Ini sapi daging sapinya dari Sabang atau dari Banda Aceh? Dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Kalau di sini itulah kadang-kadang potong 1 hari sampai 1 minggu gitu. Stabilnya harga daging ayam dan daging sapi di Sabang mencerminkan kondisi pasokan yang masih mencukupi. Kendati demikian, tren penurunan daya beli menjadi perhatian tersendiri terutama bagi para pedagang di Pasar Induk Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan harga secara rutin untuk memastikan stabilan tetap terjaga. Upaya ini juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga, terutama menjelang momen tertentu yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Dari Sabang, Indra Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, Perum Bulog Cabang Blangpidi kembali salurkan bantuan beras pangan untuk masyarakat Aceh Singkil. Selengkapnya laporkan Salihin Barus. Pemerintah melalui Perum Bulog Cabang Blangpidi kembali menyalurkan bantuan beras pangan untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Blangpidi, Nurul Iranda Sari mengatakan bantuan beras pangan yang disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil tersebut merupakan beras pangan alokasi Februari dan Maret 2026. Di mana bantuan beras pangan yang disalurkan itu kepada 20.475 penerima manfaat masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara untuk jenis bantuan sendiri masing-masing, kata Nurul Iranda Sari, penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa beras ukuran 10 kg dan 2 liter minyak goreng setiap satu alokasi. Dengan jumlah sasaran penerima manfaat bantuan terdapat sebanyak 20.475 kepala keluarga yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Terus untuk jenis bantuannya itu tadi Bu ya? Ya, berupa beras dan minyak goreng. Berupa berasnya itu kan 10 kilo per alokasi dan minyak gorengnya 2 liter ya Bang ya. Karena ini jadinya 2 alokasi, 2 liter Maret, berarti berasnya 20 kilo dan minyaknya 4 liter. Kemudian tambah Nurul, dalam penyaluran bantuan beras pangan untuk masyarakat Aceh Singkil, alokasi Februari-Maret 2026 itu ditargetkan akan tuntas pada akhir bulan ini, di mana jadwal penyaluran terhitung sejak 14 hingga 28 April 2026. Kalau kami dari Bulognya bahkan kan ini penugasan dari pemerintah. Pada prinsipnya kami akan tetap terus melaksanakan penugasan ini dengan sebaik-baiknya karena kan ini dalam memberikan bantuan pangan pada masyarakat yang memang kan ya Bang ya. Jadi ini bantuan ini kan dapat membantu masyarakat juga terkait pemenuhan pangan. Hasil amatan dalam penyaluran beras pangan dari pemerintah melalui Perum Bulog Cabang Blangpidi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut terlihat berjalan lancar, aman dan tertib, di mana masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat bantuan dapat secara langsung mengambil bantuan di lokasi titik pendistribusian yang telah ditetapkan, seperti di kantor kecamatan masing-masing atau kantor desa yang telah disepakati atau ditetapkan sebagai tempat pendistribusian bantuan. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.